Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari website yang telah kami buat. Nah, di sini kami bertiga sepakat untuk membuat website tentang pinjaman barang di lingkungan kampus, tentunya di Ormawa sendiri. Jadi, lima kampus umumnya memiliki berbagai barang inventaris seperti sistem, proyektor, kamera, dan juga perlengkapan lainnya. Namun, belakangan ini, banyak admin yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang tersebut sedang sibuk dengan perkuliahannya masing-masing, yang merupakan kewajiban utama mereka. Nah, jadi proses peminjaman barang dan pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual seperti menggunakan formulir kertas atau catatan di buku tulis sering menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya data yang tercecer, tumpang tindih jadwal peminjaman, serta kesulitan dalam melacak riwayat peminjaman barang. Nah, oleh karena itu, eh, ditawarkan sebuah website bernama Inventarisku yang bertujuan untuk memudahkan proses peminjaman dan pengelolaan inventaris. Jadi dengan adanya website ini, diharapkan pengguna dapat lebih mudah melakukan pemesanan barang dan admin dapat mengelola inventaris secara lebih terstruktur dan juga efisien. Terima kasih untuk waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan alur dari web yang kami buat. Nah, jadi halaman pertama dari web kami akan tampak seperti ini, di mana akan ada tombol button, tombol login sama register. Pertama kita coba ke login terlebih dahulu. Nah, apabila kita belum punya akun, kita bisa membuat akun dengan klik belum punya akun. Nanti kita akan meminta untuk memasukkan nama. Coba kita Andi, kita bina, password. Lalu kita klik daftar. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman user. Nah, di sini akan tampil barang-barang yang bisa kita pinjam. Ini kita coba cari alat. Nah, apabila kita ingin mengajukan peminjaman, kita klik ajukan peminjaman. Di sini kita akan diminta untuk mengisi formulir peminjaman. Coba isi dulu. Nah, jadi kita akan meminjam dari tanggal 13 sampai tanggal 18. Ingat catatan permintaan. Nah, di sini kita sudah melakukan proses peminjaman. Nanti peminjaman ini akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh admin. Kita juga bisa melihat daftar pesanan yang sudah dikonfirmasi oleh admin. Coba kita masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Lalu kita login. Jadi ini tampilan admin dari web kami. Di sini akan terlihat total barang, total pesanan, dan total user yang ada. Jadi kita coba masuk ke halaman manajemen barang terlebih dahulu. Jadi di halaman manajemen barang ini akan tampil barang-barang yang bisa dipinjam oleh user. Nah, apabila kita ingin menambah barang, kita bisa klik tambah barang terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada pembeli tambah barang. Kita coba tambah barang papan. Deskripsi, kita tentukan harganya di ini dan simpan barang. Nah, jadi barang yang kita tambah tadi akan tampil di halaman manajemen barang, yaitu ini papan. Apabila kita ingin memperbarui data tersebut, kita bisa klik button edit ini. Nah, di sini kita bisa ganti namanya, misalnya rumah, saya rumah, terus tentang perubahan. Nah, nanti deskripsi barang ini akan berubah sesuai yang kita rubah tadi, yaitu rumah. Nah, apabila kita ingin menghilangkan barang di sini, kita bisa klik button hapus. Lalu kita oke. Nah, jadi barang tadi itu akan terhapus dari halaman manajemen barang. Lalu kita manajemen pesanan, halaman manajemen pesanan. Nah, jadi di halaman manajemen pesanan ini akan tampil pesanan-pesanan oleh user. Nah, di sini kita bisa melakukan konfirmasi kepada pesanan-pesanan oleh user ini dengan cara kita ubah statusnya menjadi konfirmasi lalu update. Nah, jadi pesanan yang tadi user pesan itu akan dikonfirmasi sehingga pesanan ini akan jadi valid.
Nah, jadi ada pun yang kami anggap penting dari code ini yaitu yang dimana ada di controller, yang dimana controller itu merupakan yang menghubung dari segala hal yang akan dihubungkan nantinya dalam program website seperti yang dijelaskan yang didemokan tadi oleh rekan saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang barang barang controller. Nah, yang dimana barang controller ini memiliki tujuan untuk menampilkan semua data barang ke halaman admin. Nah, jadi semua data barang yang ada di database akan dihubungkan akan semua mengambil semua data yang ada di database dan diurutkan dari yang terbaru lalu mengirimkan ke view admin blade.image .image-nya itu. Yang kedua ada create. Nah, create ini digunakan untuk tujuannya menampilkan form untuk menampilkan barang baru saja. Di mana selanjutnya ada store. Store ini digunakan untuk uh, secara garis besar menyimpan barang baru ke database yang belum ada terdata di database. Dan lakukan validasi nama, deskripsi, harga barang, dan harga gambar yang akan dimasukkan. Gambar input ke storage folder barang yang ada di database. Nah, data barang baru akan dibuat di database status default dan itu tersedia. Nah, selanjutnya ada edit, yang dimana edit ini bertujuan untuk menampilkan form edit barang. Nah, jadi uh, penjelasan itu yang secara garis besar menggunakan data barang yang dipulihkan ke view pada form editnya itu sendiri. Jadi edit ini untuk mengedit sebuah satu hal yang ingin ada pembaruan. Nah, seperti itu. Nah, beda halnya dengan update. Nah, update ini digunakan untuk memperbaharui sebuah barang di database yang ada. Nah, ini mengupdate sebuah barang-barang lama agar tidak itu saja, maka akan ditambahkan kembali sebuah barang yang baru. Selanjutnya itu ada di story. Di story ini digunakan untuk menghapus atau ini adalah delete-nya. Nah, jadi sebuah CRUD itu sangat kental kaitannya di uh, database barang ini. Jadi create, delete, update dan read-nya itu ada terdapat pada sini. Nah, jadi uh, itu yang di barang. Untuk selanjutnya yaitu ada di uh, dashboard controller. Nah, jadi pada dashboard controller yang pertama itu ada index seperti biasa saya yang jelaskan tadi, yaitu mengambil sebuah barang yang ada di mengambil sebuah data yang ada di database seluruhnya, yaitu sistem mengikuti jumlah barang dan pesanan dari user. Nah, jadi pada langkah ini dia lebih ke user seperti itu. Dan saya lanjutkan ke peminjaman controller. Jadi, indeksnya itu bekerja sebagai mengambil semua data peminjaman yang dibuat oleh user yang sedang login pada halaman tersebut atau user ID yang sedang aktif. Nah, data peminjaman juga membutuhkan relasi ke barang yang dipinjamkan menggunakan white barang yang ada di database. Nah, data diurutkan dari yang terbesar atau yang terbaru seperti itu, dan data dikirimkan ke view pemesanan saya untuk ditampilkan ke user. Dan yang kedua itu ada storage, eh, store. Nah, store atau status yang digunakan untuk yang pertama memvalidasi yang bekerja, yang pertama itu memvalidasi sebuah data yang dibuat untuk penjelasan yang diisi dengan benar, seperti barang underscore ID harus ada di tabel barang yang ada di database. Nah, hal yang harus divalidasi seperti nama lengkap, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan nomor WhatsApp yang wajib diisi untuk mempermudah sebuah komunikasi nantinya, dan tanggal tanggal kembali yang untuk mengembalikan barang. Peminjaman peminjam itu digunakan untuk membuat data peminjaman baru di database dengan status yang awalnya itu dipesan. Jadi di sini juga ada manajemen status
yang dimana nantinya akan dipilih salah satunya dipesan dan lain sebagainya. Nah, jadi secara garis besar postingan itu user membuka halaman pesanan saya untuk melihat daftar pesanan misal miliknya yang sudah dipesan. User mengisi formulir peminjaman barang dan divalidasi. Jika valid dan peminjaman disimpan dan status awal yaitu dipesan. Nah, nantinya setelah di eh, konfirmasi atau disetujui baru user bisa melihat status peminjaman barang di halaman pesanan saya dengan status yang berbeda. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan dari controller admin login. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, admin login ini ketika kita mempunyai akun, maka kita tinggal langsung masuknya di akun tersebut, dan ketika kita tidak mempunyai akun, maka kita akan diarahkan untuk eh, membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada migrasi-migrasinya, yang dimana ketika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa langsung login ke halaman selanjutnya. Dan ketika kita tidak memiliki akun, kita harus membuat akun, dan ketika kita menggunakan login dengan akun yang sembarang, maka dia akan terlihat error. Nah, jadi garis besar di login itu seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang controller di out-nya. Nah, jadi fungsi utama dari controller yang digunakan ini yaitu menampilkan formulir registrasi dan login user. Nah, memproses pendaftaran register user baru dan memproses login user dan logout user nantinya. Jadi secara besar seperti itu di out-nya itu. Dan selanjutnya saya akan jelaskan di front end. Nah, front end. Nah, pada front end ini fungsi utamanya itu kontrol ini digunakan untuk menampilkan halaman utama aplikasi atau home yang setelah dijelaskan tadi. Setelah kita login itu akan kita ke menu home untuk mendapatkan sebuah pilihan barang yang kita miliki dan menampilkan daftar barang inventaris yang ada di katalog inventaris yang tersedia dan uh, menaungi fitur pencarian barang yang ada di dalam inventaris tersebut, di search yang ada di inventaris tersebut. Nah, penjelasan setelah metodenya itu ada di home, inventaris, dan lain sebagainya yang ada di dan search yang sudah ada di halaman tersebut. Nah, alur singkatnya itu atau secara garis besar, user membuka halaman utama dan user melihat daftar barang inventaris yang ada di sana dengan navbar-navbar yang ada untuk melakukan pencarian barang. Nah, dan lain sebagainya yang ada di sana. Nah, untuk itu setelah ada di front end, ada di peminjaman. Nah, jadi peminjaman itu sama halnya seperti yang tadi dan tidak jauh berbeda daripada indeks. Dia akan mengambil semua data-data yang telah dikonfigurasikan ataupun yang sudah didapatkan dari database. Nah, setelah itu divalidasi barang-barang apa saja seperti barang ID, nama lengkap, tanggal peminjaman. Nah, dan ketika semua tersebut valid, maka dia akan di-return pesanan saya memiliki status yang sukses seperti itu. Dan di profil ini sebenarnya secara garis besar hanya menampilkan sebuah from edit profil seperti mengganti foto, menampilkan informasi profil dengan nama, email, foto yang ada, dan validasi input nama, email, dan avatar mungkin yang akan digunakan pada saat di profil yang ada, simpan nama dan email, dan di sini sudah diterapkan juga untuk mengubah password pengguna. Nah, ketika nantinya kita merasa sebuah password kita itu tidak aman, jadi kita bisa mengubahnya di sini. Nah, jadi ini segaris besar untuk hal yang penting menurut saya pada Code, karena ini akan menjerumus sebuah fungsi-fungsi yang ada di dalam coding-coding yang ada pada program inventarisku ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Itu bukanlah kesengajaan saya perbuat, namun itulah keterbatasan saya miliki. Terima kasih.